Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT. Mulai dari menginjakkan kaki ke Unifa sampai nanti kamu kembali ke rumah setelah mengikuti mata kuliah Ibu. Baiklah, kita masuk pada pertemuan kelima, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi syariah dengan judul Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah. Oke, Ibu langsung aja memaparkan sedikit tentang metodologi penelitian syariah ini. Mungkin kamu pernah mendengar tentang penelitian ekonomi. Namun, kita belajar dalam pengantar ekonomi syariah, maka kita akan meneliti tentang metodologi penelitian syariah. Metodologi penelitian ini adalah untuk memahami, menerangkan, serta menilai perubahan pada atau secara sensitif. Oke. Kemudian metodologi penelitian ini ada menurut beberapa ahli, yaitu salah satu ahli itu namanya itu Muhammad Amir. Dia merumuskan bahwa prinsip-prinsip prosedur dan kriteria unsur penelitian, teori dan disiplin yang harus konsisten dengan apa yang diaplikasikan secara tasawur, yaitu secara tasawur Islam. Kalau dia itu penelitian ekonomi syariah. Berikutnya itu urgensi metode penelitian dalam agama Islam atau ekonomi Islam. Urgensi ini maksudnya penelitian ini juga dapat untuk melihat berapa besar pengaruh penelitian terhadap masyarakat. Jadi penelitian itu kita lakukan di masyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan nih, ibu seorang ibu rumah tangga. Penelitian itu bukan harus di akademik, enggak. Itu harus di luar. Misalnya ibu ini, ibu memasak tadi pagi, misalnya ikan arsik, ya kan? Ikan arsik yang ibu masak ini hari ini kenapa tidak berasa? Nah, itu kita mengadakan penelitian. Apa sebabnya nggak berasa? Nah, gitu. Yang membuat tidak berasa kenapa? Karena kekurangan bisa berwarna hijau gitu. Karena tidak menggunakan cabai merah. Nah, itu dinamakan penelitian. Penelitian ini terjadi seperti yang tidak kita inginkan, tetapi kita akan mengulang apa sebab terjadinya masalah ini. Makanya kita kembali ke belakang. Kenapa terjadi? Misalnya lagi hujan turun. Kenapa hujan turun? Coba siapa yang bisa menjawab? Coba Tianda. Karena kehendak Tuhan. Ya, boleh kehendak Tuhan. Kenapa hujan turun? Mungkin saja karena ini dapatnya pada bulan Ber biasanya ya, atau hujan turun itu karena dalam keadaan mendung baru dia terjadi hujan. Nah, kemudian di sini dalam melakukan penelitian itu kita harus membuat langkah-langkahnya, yaitu dikatakan sebagai sistematika metodologi penelitian. Sistem metodologi penelitian itu pertama kita lakukan itu dengan membuat judul. Jadi kita kalau melakukan penelitian itu tidak harus sembarang, kita pikirkan dulu judul itu. Kenapa terjadi judul itu? Salah satunya karena adanya fenomena di lapangan. Ya. Maaf Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara menetapkan judul dalam suatu penelitian? Oke, baik. Bagaimana melakukan atau menetapkan judul dalam suatu penelitian? Nah, kalau kamu penelitiannya di mata kuliah ekonomi syariah atau katakan sebagai mahasiswa eksa, berarti kamu meneliti tentang ekonomi syariah. Kenapa begitu, Bu? Karena saya bukan mahasiswa teknik. Kalau teknik dia meneliti misalnya mesin, mengapa mesin itu mati, mengapa mesin itu bisa dijadikan dari kereta menjadi mesin pesawat, kan ada penemuan sekarang ini yang baru-baru. Nah, itu harus kamu kaitkan, apalagi penelitian secara ekonomi syariah. Itu harus berhubungan dengan yang syariah. Misalkan bagaimana pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi
mustahik di kecamatan ini. Maksudnya zakat itu juga memberikan sumbangan kepada para UMKM, usaha kecil. Nah, itu termasuk penelitian. Nah, penelitian itu kamu udah melihat, maksudnya datanya bisa nggak saya ambil, atau udah kamu lihat dulu di lapangan bagaimana cara penelitian saya ini akan berhasil. Pertama, kamu tetapkan tempatnya, datanya, populasinya, atau tempat kamu mewawancarai atau mengembangkan metode penelitian tadi. Bisa? Yang lain bisa menjawabnya? Jadi adapun nanti produk dari hasil dari mata kuliah ini, kamu akan membuat satu proposal sebagai hasil dari pertemuan kita ini. Nah, proposal tadi terdiri dari bab 1, 2, dan 3. Itu produknya, hasil dari pertemuan kita ini. Dan itu merupakan tujuan dari materi kita ini. Nanti setelah dijelaskan bagaimana cara mengambil judul, kemudian isi, dan terakhir penutup sampai kepada beberapa bab. Oke, untuk selanjutnya kita kembali kepada cara penyusunan skripsi. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian? Baik, Kak. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian yaitu pertama, seperti tadi pertanyaan teman kamu harus membuat judul pertama, kemudian isi. Nah, isi itu apa aja? Isi itu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 uraian, bab 3 kemudian metodologi penelitian, dan kemudian bab 4 merupakan pembahasan dari pada penelitian kamu itu, dan terakhir bab 5 yaitu kesimpulan dari penelitian. Kemudian kamu susun penelitian kamu itu, kamu kaitkan dengan beberapa teori, dan kemudian teori itu kamu dapatkan referensinya dari beberapa buku, dan beberapa buku itu nanti kamu cantumkan di daftar pustaka. Kalau kita melakukan penelitian, minimal penelitian kita misalkan 2023, maka referensinya diambil 5 tahun ke bawah. Jadi tidak boleh sampai, misalnya sering ya mahasiswa ini tengok copy paste aja 2023, nanti referensinya tahun 1991. Nah, jadi 5 tahun ke bawah. Bisa dipahami? Kalau bab 1 itu pendahuluan, kamu ceritakan latar belakangnya. Kemudian bab 2 nanti kamu ceritakan apa yang kamu teliti itu. Bab 3 metodologi penelitian atau pendekatan metode penelitian itu terbagi 2. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu bagaimana? Dia menjelaskan. Kalau kuantitatif dia berdasarkan data. Oke, udah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi setelah Ibu uraikan tadi seluruhnya tentang penelitian ekonomi syariah ini? Ya, silakan Dimas. Izin bertanya, Bu. Iya. Tadi kan Ibu dalam menyusun proposal secara pendekatan tadi, Ibu utarakan ada 2 pendekatan. Iya. 1 pendekatan kualitatif dengan cara wawancara dan observasi. 2 pendekatan kuantitatif dengan mengolah data. Yang saya ingin tanyakan, apa aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data tersebut? Oke, terima kasih Dimas. Pertanyaannya sangat menarik ya. Sebelum menyusun skripsi tersebut, kita harus menentukan aplikasi atau pendekatan apa yang kita pilih, ya kan? Secara apa? Itu ada tadi 2 Ibu utarakannya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, secara kualitatif itu pendekatan dengan observasi dan wawancara. Kuantitatif dengan cara mengolah data. Nah, pertanyaan temanmu tadi, pengolahan data itu dengan aplikasi apa? Biasanya dilakukan ada beberapa aplikasi. Tetapi di sini Ibu nanti pada pertemuan yang akan datang, Ibu akan memberikan pelajaran atau
memberikan pelatihan tentang aplikasi SPSS, itu pengolahan data terhadap suatu penelitian, di mana penelitian itu akan valid setelah kita mendapatkan data untuk kita olah sesuai dengan penelitian kita. Validnya suatu penelitian, kita harus mendapatkan data yang konkret dan kita sesuaikan di lapangan apa yang terjadi daripada penelitian tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi supaya kita menutup pertemuan kita ini. Dan satu lagi yang harus Ibu bicarakan, dengan pertemuan kita yang kelima, Ibu berharap kalian bisa mengambil teori-teori tentang penelitian ekonomi syariah ini bukan hanya berdasarkan dari yang Ibu jelaskan, tetapi juga bisa dari sosial media atau buku-buku. Nah, sebagai tugas agar bisa tercapainya tujuan dari pertemuan ini, yaitu tentang penelitian ekonomi syariah ini, kamu Ibu tugaskan untuk menyusun proposal, yaitu proposal penelitian ekonomi syariah, mulai dari menetapkan judul, yaitu bab 1-nya, bab 2, dan bab 3. Nah, ini sekarang ada berapa mahasiswa ini? Kira-kira ada 20 ya. Jadi 10 mahasiswa harus melakukan penelitian secara kuantitatif, dan 10 lagi melakukan penelitian secara kualitatif. Jadi beda kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kualitatif, kamu harus mengkaitkan teori-teori yang dikemukakan berapa pendapat ahli. Kalau kuantitatif, kamu harus mengambil suatu data. Paham sampai di situ? Berapa tadi? Berapa penelitiannya yang harus kamu siapkan dan kita kumpul untuk pertemuan ke-6 nanti, sebelum kita memasuki pelatihan aplikasi SPSS. 10 untuk pendekatan secara kualitatif, 10 orang lagi secara kuantitatif. Di sini perlu kamu ketahui, untuk nilai setiap semester itu pertama kehadiran, kedua tugas-tugas secara mandiri, kemudian ujian UTS dan ujian UAS. Tugas mandiri inilah yang dikatakan dengan tugas yang diberikan setelah pembelajaran setiap pertemuan. Nah, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita ini, dan Ibu berharap kamu akan melaksanakan tugasnya dengan baik agar mendapatkan nilai yang baik. Amin. Dengan waktu yang sudah habis dalam pertemuan kita ini, maka Ibu tutup pertemuan kita yang kelima ini